ternyata bubur pink ini tuh, bubur merah muda itu gambaran dari muntahan yang dimakan sama si dongka ini dan dikeluarkan, ternyata itu bercampur sama darah. Hai Chicks, welcome to Chicks Chat. Jadi Chicks, video ini adalah part 2 dari video sebelum-sebelumnya. Nah Ci, jadi kan video sebelumnya tuh kita membahas tentang kisah-kisah dibalik dari Phineas and Ferb ini kan. Sekarang kita akan lanjut membahas tentang Teletubbies. Gimana Teletubbies ini tuh Ternyata punya kisah kelam dibalik si yang berwarna-berwarna karakternya ini. Yes. Nah kan si Teletubbies ini adalah salah satu film oke lah pada zaman itu. Mungkin zaman sekarang anak-anak beberapa masih nonton. Yes. Walaupun sebenarnya kisah Teletubbies ini tuh udah terkenal banyak yang Ada desas-desus yang bilang kayak horor, ada ini, Iya. ada ini, ada itu gitu. Tapi Nyampe- kan balik lagi itu teori konspirasi. Nyampe di Roblox pun kan dibuat game Yes. Teletubbies yang horor. Yes. Jadi gitu. Kita masuk aja ya ke teori-teori konspirasinya. Kalau misalnya cerita si Phineas and Ferb tadi itu tentang lebih ke kesehatan mental, nah kalau Teletubbies itu menggali kisah atau teorinya itu lebih ke penderitaan fisik gitu kepada anak-anak gitu. Kita mulai dari satu tempat yang bernama La La Land, itu rumah sakit jiwa di Bulgaria pada tahun 1995. Jadi dia tuh lalanya itu menggambarkan rumah sakit jiwa ini ya berarti. Yes, La La Land gitu. Jadi teori itu menyebutkan bahwa si Teletubbies ini tuh terciptakan dari eksperimen rahasia yang bocor dari rumah sakit jiwa tadi yang ada di Bulgaria yang bernama La La Land tadi. Jadi ternyata rumah sakit ini tuh menyandra anak-anak cacat yang dibuang oleh keluarganya Cik. Kasian. Jadi udahlah cacat, dibuang keluarganya, diambil sama rumah sakit ini dan dijadikan eksperimen yang jahat. Yang jahat banget sih ini Yes, ceritanya. jahat gitu. Jadi Chicks, di Teletubbies ini kan digambarkan ada 4 karakter. Yang pertama yaitu ada Tinky Winky yang berwarna ungu, Dipsy yang berwarna hijau, Lala yang warnanya kuning, sama Po yang warnanya merah. Betul. Jadi aku sekarang mau bahas kisah latar belakang dari si Tinky Winky. Dimana Tinky Winky ini tuh ceritanya diangkat dari seorang anak laki-laki yang berusia 9 tahun yang bernama Tutu. Dimana Tutu ini tuh mengidap penyakit hidrosefalus atau pembesaran kepala Dan gangguan komunikasi. Jadi dia susah komunikasi lah intinya. Nah jadi kan si Tutun itu karena nggak bisa gerak ya karena pembekalan kepala ini, dia tuh sering ngompol lah. Jadi perawat di sana tuh kan jahat lah bisa dibilang ya. Dia itu memberikan hukuman kepada si Tutu, yang dimana Tutu ini tuh digantung, diikat di tiang besi, luar RS. iya di tiang besi di luar RS, dimana pada saat itu cuaca sedang tidak baik-baik saja. Lagi dingin banget Iya. dan suhunya tuh di bawah 0 0 derajat. Kalian bayangin Ibaratnya itu Diikat, anak kecil punya cacat, penyakit, ya punya Allah. penyakit, dan itu kayak gitu kan juga bukan kemauan dia ya, maksudnya kan karena dia Iya. sakit. karena Terus- berikan pemberian Tuhan juga lah. dan kayak ya Allah kejam kali lah suster-suster di sana tuh, bener dia digantung dalam, dia bilangnya hukuman, kan gila ya kan, maksudnya anaknya udah cacat gitu loh, tapi dikasih hukuman yang aneh gitu, kayak harusnya nggak hukuman, harusnya emang dikasih kasih sayang gitu. Iya. Nah jadi karena Karena digantung tadi Digantung itulah dengan kondisi cuaca yang seperti itu, si se Tutu ekstrem ini itu. ya akhirnya si Tutu ini tuh meninggal dunia akibat frostbite atau radang dingin. Dan si tubuhnya si Tutu ini tuh berwarna kebiruan atau Ungu gelap gitu. Nah makanya digambarkan kalau karakternya warna dari karakternya si Tinky Tinky Winky ini kan warna ungu. Jadi si Tinky Winky kan sering kali nih bawa tas warna merah. Membawa tas warna merah, di mana sebenarnya tas itu adalah tas medis atau tas obat-obatan yang tidak pernah diberikan kepada si Tutu. Jadi gitu Ci. Kisah kelam di balik si Tinky Winky. Sebenarnya ini jatuhnya bukan serem sih, Lebih sedih, kasihan dan sedih. kelam, gelap gitu. Kita kalau gitu sekarang move ke Si Dipsy. yang kedua, kita akan membahas si Dipsy, yaitu Dipsy itu berwarna hijau ya Chicks. Jadi Dipsy itu
dari judulnya itu kami udah dapat ya, itu penyiksaan dan mutilasi. Jujur, kami tuh gak berat kuat. banget. Kami gak kuat untuk nyari informasi lebih lanjutnya tentang permutilasiannya ini gitu. Karena dari kisahnya aja udah mual. Jadi kayak oke, kayaknya ini sampai sini aja gitu. Si Tinky Winky aja tadi udah sedih banget sebenarnya. Apalagi, iya. Dan masih ada 3 lagi yang mau kami bahas. Yes. Oke, sekarang kita bahas si Dipsy. Ya, di Dipsy itu adalah anak laki-laki yang berusia 7 tahun, namanya itu Dongka. Jadi si Dongka itu menderita kelumpuhan dan deformitas fisik. Apa sih deformitas fisik? Jadi deformitas fisik itu yang kayak pada saat dia di dalam kandungan, entah yang kayak ibunya mungkin banyak mengonsumsi obat-obatan, entah Kayak obat ibu ini kayak mau menggugurkan lah, biasanya kayak mungkin dan mungkin ibunya juga kekurangan gizi gitu lah. Dan jadi deformitas fisik itu dia kayak kekurangan itu fisiknya, entah nanti tangannya kecil ataupun ada yang kurang gitulah. Oke, di situ kayak latar belakang atau identitas tentang si Dipsy atau si Dongka ini ya. Kita akan masuk ke kisah mengerikannya si Dipsy. Jadi si Dongka ini tuh tidak bisa mencerna makanan padat dan dia tuh selalu memuntahkan makanannya karena dia nggak bisa akan mencerna makanan itu. Jadi dia habis dimakan, dikunyah, ditelan, muntah lagi, selalu kayak gitu. Kayak nolak gitulah lambungnya gitu ya. Yes, dan kalian tahu kan di Teletubbies ada yang namanya Tubby Custard, yaitu bubur pink. Nah, ternyata bubur pink ini tuh, bubur merah itu gambaran dari muntahan yang dimakan sama si Dongka ini dan dikeluarkan, nyata itu bercampur sama darah. Oh, ya lanjut. Jadi itulah si Tubby Custard tadi. Dan Tubby Custard nih gak cuman sekedar muntahan yang dikeluarkan dari Dongka ini dan bersama-sama darah, tapi ternyata muntahan itu juga dipaksa untuk ditelan kembali atau disuapkan kembali kepada Dongka sama suster-susternya tadi. Jadi itu kayak udah jadi muntah dan itu dimasukin kembali gitu sama susternya, disuruh makan ulang dan dia tiap dia muntah disuruh makan lagi gitu. Kalau misalnya diceritanya kan mereka tuh makanan favorit mereka sih Tubby Custard tadi yang kayak mereka tapi tam mereka kayak bakal makan terus. Yes, jadi itu ceritanya. Dan kalian tahu kan di situ dia ada kayak antenanya gitu, ada ininya kan. Nah itu tuh ternyata antena lurus di kepala itu menggambarkan bahwa itu tuh adalah jarum suntik epidural yang dipasang di punggungnya. Jadi setelah aku cari jarum suntik epidural tuh kayak jarum suntik bius gitu loh yang lumayan besar. Jadi kalau misalnya kayak buat ibu-ibu sesar itu tuh kayak ditusuk ke tulangnya itu. Nah itulah yang ditusuk ke punggungnya gitu untuk meredakan sakit, katanya mereka nyeri gitu. Itu kisah tentang si Dipsy. jujur kasihan banget si Dongka ini. Jujur Semuanya kasihan. karena mereka di kisahnya ini, di teori itu bahwa mereka adalah anak-anak yang cacat dan dibuang keluarganya. Dan ternyata bukannya mereka diambil untuk dirawat, tapi mereka diambil untuk disiksa dan mereka nggak di-treat baik. Yes. Kayak dunia gak adil. Oke, kita akan move ke Lala. Nah Ci, yang ketiga ini kan karakternya bernama Lala, dimana karakter Lala itu diangkat dari kisah seorang gadis kecil yang bernama Lala. Jadi namanya tuh sama lah sama si karakternya ini. Lala itu menderita busung lapar, dia tuh benar-benar kelaparan dan penyakit hati. Penyakit hati kan udah yang kayak fatal sih menurut aku. Nah karena penyakit hatinya ini, jadi bentuk si Lala ini tuh kulitnya melipat, warnanya kuning. Nah, karena penyakit ini, para staff-staff, para perawat itu kayak takut si Lala ini tuh menyebarkan penyakit. Ya. Gitu. Akhirnya si Lala itu dikurung di ruangan gelap kecil dan nggak ada jendela sama sekali. Jadi dia benar-benar kayak terisolasikan sendiri. Untuk menjaga kesadarannya, si Lala itu benar-benar yang suka kayak banget nari-nari. Iya, suka nari sendiri, dia main bola, salah satu bola yang cuma dia punya itu doang yang di dalam jadi teman dia di dalam sel itu tuh dia cuma megang bola ini. Ini tuh kayak sedih banget karena dia tuh dalam keadaan dia sakit, dia masih bisa loh untuk menari, untuk bermain. Aduh, berat kali sih.
Yang bikin sedih itu Ci sebenarnya karena mereka semua ini adalah anak-anak kecil, anak-anak berkebutuhan khusus. khusus. Mereka nih kecil, banyak banget kekurangan fisik, tapi tidak tidak dirawat atau tidak disayang dengan Cara yang seharusnya dengan cara yang benar. Iya. Nah kan si Lala itu digambarkan dia berwarna kuning, C. Dimana warna kuning itu tuh melambangkan bahwa si Lala ini mempunyai penyakit hati tersebut. Lalu kan di filmnya kan si Lala ini suka menari, ceria, Bahkan Lala juga suka main bola. Ya. Nah, jadi itulah gambarannya tadi. Ini tuh sindiran keras untuk perawat-perawat itu, kayak sindiran keras dari kartun inilah. Aduh, ini aku kayak ngomong tuh berat kali gitu loh, karena bener-bener sedih, nggak kuat. Parah. Jadi gambaran bahwa si Lala di Teletubbies itu suka main bola itu adalah ya di kisahnya itu memang karena dia tuh pada saat itu dia cuman punya bola itu lah, satu temennya yang buat bisa dia peluk, yang bisa diajak nari gitu-gitu. Jadi sangat-sangat kelam dan sedih ya jujur, dibalik sangat-sangat berbalik banget dengan kenyataan sama di Teletubbies-nya. Nah itu kan kisahnya si Lala. Sekarang kita akan move ke kisah Po. Oke, di sini kita akan bahas karakter terakhir yaitu Po yang berwarna merah. Jadi Po ini adalah seorang anak kecil yang berumur 3 tahun dan dia itu namanya aslinya adalah Paulina, perempuan ya, Ci. Jadi Paulina ini menderita kecacatan mental. Jadi benar-benar kayak ya udah anak kecil kecacatan mental itu udah parah ya. Jadi kisah mengerikan di balik si Paulina ini apa sih? Ternyata suatu hari itu di rumah sakit itu adalah terjadi kebakaran kecil di ruang rekreasi di rumah sakit itu karena kelalaian perawat yang merokok. Di ruang kreasi loh, kayak bener-bener banyak anak-anak kecil kan? Iya. Jadi di situ tuh dia merokok, mungkin puntungnya jatuh atau apa, mungkin kebakaran lah, jadinya kebakaran gitu. Terus di situ tuh ada Paulina. Nah karena Paulina itu yang nggak bisa ngerangkak dengan cepat, akhirnya Paulina tuh langsung jatuh lah ke dalam perapian atau tungku pembakaran. Jadi kenapa dia digambarkan merah itu artinya menggambarkan bahwa api akan berkobar. Jadi api-api yang sangat-sangat kayak api panas gitu. Api panas gitu. Ih kasian banget. Iya. Kayak dia tuh meninggalnya tuh bukan karena penyiksaan, tapi karena kelalaian seorang perawat gitu. Ya Allah, kayak anak kecil 3 tahun meninggal karena kebakaran. Terus makna dari Paulina itu adalah dia itu tewaskan dengan luka bakar. Itu keluar tuh kayak di sekujur tubuh gitu, di sekujur tubuhnya. Makanya tadi dia warnanya merah gitu. Dan Po ini melambangkan kobaran api dan daging yang terbakar. Jadi dia merah. Terus kan si Po ini ada ini kan, dia kayak ada antenanya. Iya, ada antena tapi lingkaran gitu kan. Nah itu ternyata tuh melambangkan alat bantu pernapasan yang dipakaikan ke Po terakhir kali sebelum dia menghembuskan nafasnya untuk ke terakhir kalinya. So sad. Yes, benar-benar anak kecil ya, 3 tahun. Terus dia ibaratnya meninggal cuma karena kelalaian orang dewasa yang tidak berpikir jauh. Ci, kalau kalian nge-search tentang Teletubbies yang ini ya, yang cerita ini, itu tuh kalian baca bakalan yang draining banget, bakalan yang capek banget. Iya. Bener-bener. Apalagi kalau buat orang yang sangat berperasaan ya kayak kami. Kayak gitu. Hatinya mungil dan tersentuh gitu. Aduh, nyes Ci, nyes kata gue teh. Parah, bener kayak sedih banget tau, dari atas sampai bawah ya kan ya. Nah itu tuh kayak bisa ya ternyata kisah-kisah tragis itu dijadikan sebagai kartun anak, hiburan anak-anak dengan cara ya diberikan bumbu, diubah gitu ceritanya. 180 derajat begitu. Jadi jujur ini adalah salah satu episode dimana kami yang benar-benar capek banget bawanya karena sedih. Jadi kami sampai kayak nangis bacanya. Sesedih itu, sesakit itu karena ya orang manusia wajar ya jujur, karena kan semuanya tuh mereka emang udah dilabeli dari bawah. Kisah nyata dari Teletubbies itu diangkat dari anak-anak yang cacat yang dibuang oleh keluarganya. Iya. Gitu. Dan mereka diambil bukannya dirawat tapi malah lebih sakit, diperlakukan tidak baik. Yes, seperti itu.
Jadi sekianlah tadi 2 kisah teori kita tentang si kartun Phineas dan anak ini. Ferb terus Sama Teletubbies. Jadi ternyata guys, semua mungkin film atau kartun yang kita lihat ternyata menyenangkan, sangat berwarna, sangat-sangat menghibur. Ternyata mungkin ada kisah nyata atau kisah di balik itu yang ternyata sangat-sangat berbalik banget Sangat tragis. dari kisah yang diceritakan atau dipublish ke orang. Betul. Nah, jadi segitu saja kisah kami hari ini, teori yang bisa kami bawakan hari ini. Jadi jangan lupa Like, comment, share, dan dan subscribe. subscribe. Bye-bye, Ci. Terima kasih.